Plastik mulai digunakan sekitar 50 tahun yang lalu dan kini menjadi barang yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Diperkirakan sebanyak 500 juta hingga 1 miliar kantong plastik digunakan oleh penduduk bumi dalam kurun waktu 1 tahun. Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dari minyak bumi yang disebut dengan etilen. Gas dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Semakin banyak penggunaan plastik, maka akan semakin berkurang ketersediaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, penggunaan plastik yang berlebih ini tentunya akan menghasilkan sampah plastik dengan jumlah yang besar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 17% dari total 68,5 juta ton sampah nasional berasal dari sampah plastik. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun sampai dapat terdekomposisi dengan sempurna. Dan selama itu juga, sampah plastik akan mulai mencemari tanah, laut, bahkan udara. Sampah plastik yang sulit diurai oleh tanah akan mengakibatkan racun dari partikel plastik tersebut masuk ke lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga nantinya akan membunuh hewan-hewan yang dapat menyuburkan tanah, seperti misalnya cacing. Partikel yang tidak terurai nantinya akan termakan oleh binatang lain maupun terserap oleh akar tanaman, sehingga bisa menjadi racun yang mengancam keberlangsungan rantai makanan. Selain itu, keberadaan plastik yang menumpuk juga akan menghalangi air terserap ke dalam tanah, sehingga cadangan air tanah lama-kelamaan mengalami penurunan. Kemudian, sampah plastik yang hanyut di sungai akan menyebabkan pendangkalan, dan sewaktu-waktu dapat menyumbat aliran sungai, sehingga menimbulkan banjir. Lalu, aliran sungai nantinya akan bermuara di laut. Hewan-hewan laut seperti misalnya ikan, lumba-lumba, penyu, anjing laut, dan lain sebagainya akan menganggap sampah plastik tersebut makanan. Dan hewan-hewan yang memakannya pun akan mati karena tidak dapat mencernanya. Selain itu, terdapat juga partikel plastik berukuran mikro atau yang biasa disebut mikroplastik. Sebuah penelitian di Eropa pada tahun 2014 menyatakan bahwa satu porsi kerang laut mengandung 90 mikroplastik. Artinya, diperkirakan seorang yang sangat gemar memakan kerang bisa mengkonsumsi hingga 11.000 mikroplastik setiap tahunnya. Kandungan mikroplastik yang tinggi dalam tubuh manusia dapat memicu beberapa penyakit, seperti pertumbuhan sel kanker, reaksi alergi, kerusakan sel, gangguan hormon, gangguan metabolisme, hingga bisa menyebabkan kematian. Masih banyak akibat-akibat lain yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang menumpuk. Untuk menanggulanginya, beberapa pihak mencoba untuk melakukan pembakaran, tetapi nyatanya proses pembakaran tersebut malah menghasilkan dioksin yang akan mencemari udara. Apabila dioksin ini terhirup oleh manusia, maka manusia rentan terhadap berbagai penyakit, seperti kanker, gangguan sistem saraf, hepatitis, hingga pembengkakan hati. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran setiap individu untuk berusaha mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut nyatanya sejalan dengan Kecipir yang kini memiliki tagline sirkular untuk menggantikan penggunaan plastik belanja dan juga plastik pembungkus, di mana Kecipir menerapkan sistem penarikan kembali kemasan untuk nantinya digunakan pada distribusi selanjutnya. Inovasi bisnis ini mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari para konsumen, karena dapat memberikan ketenangan bagi konsumen saat menggunakan produk tanpa harus merasa bersalah karena menambah beban sampah lingkungan.